Di hari pertama konser Blackpink World Tour Deadline ini, ribuan Blink telah memadati pintu masuk area Gelora Bung Karno sejak siang hari. Ribuan Blink menggunakan kaos bernuansa hitam dan pink, lengkap dengan aksesori bergaya K-pop, menambah semarak suasana jelang konser. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Sementara petugas keamanan bersiaga menjaga di beberapa pintu masuk untuk mengantisipasi membludaknya penonton yang akan masuk ke venue. Untuk melihat situasi terkini konser grup Korean Pop Blackpink, sudah ada rekan Anastasia Rizka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat malam Anastasia, bisa diceritakan seperti apa keramaian dan keseruan jelang konser Blackpink malam ini? Malam Diandra, ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Malam ini konser Blackpink bertajuk Deadline digelar di hari pertama pada 1 November 2025. Saat ini konser Blackpink sudah dimulai sejak pukul 19 tadi. Suasana di GBK tadi sempat hujan dan para Blink atau penggemar Blackpink tetap antusias untuk menyaksikan konser idola mereka. Nah, saat ini di depan saya ini adalah pintu gerbang masuk konser Blackpink dan di sini masih ramai dipadati para pengunjung atau para Blink, penggemar Blackpink yang kehabisan tiket atau tidak bisa mendapatkan tiket. Jadi mereka memutuskan untuk tetap berada di luar area stadion, namun tetap bisa mendengar suara dari konser Blackpink di dalam stadion. Mereka pengunjung datang dari berbagai kota dan memutuskan untuk tetap berada di stadion utama ini agar bisa menyaksikan atau mendengar dari luar stadion suara dari Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose. Begitu Diana. Baik, terima kasih Anastasia atas laporan Anda langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan Blink atau penggemar Blackpink memadati Stadion GBK. Selain itu, lokasi sekitar GBK juga sempat diguyur hujan. Kita akan langsung memantau sekarang kondisi di sekitar Stadion GBK konser Blackpink melalui CCTV NTMC Polri. Gambar di kiri atas layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah dari kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, nampak ramai lancar. Sementara itu gambar di kanan atas layar televisi Anda ini adalah di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat juga terpantau ramai lancar. Sementara gambar di kiri bawah layar televisi Anda ini adalah di kawasan Simpang Grogol Jakarta Barat, nampak ramai lancar. Sementara di kanan bawah televisi Anda adalah di Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur juga terpantau ramai lancar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor Cina ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial, pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Ya. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya,
yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1,50 miliar. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati. Ia meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Selain itu, dia meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan, ya, untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan-selamatan gitu pun enggak usah. Pokoknya biasa saja. Sebelumnya, DPRD Pati pada Jumat kemarin menggelar rapat paripurna membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. DPRD Pati putuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan Bupati Sudewo. Rapat paripurna penyampaian laporan pansus hak angket anggota DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati telah selesai. Rapat yang dihadiri 49 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati sebelumnya terbuka untuk umum. DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan kepada Bupati Pati Sudewo. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 49 anggota DPRD. Sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju, sementara 13 anggota DPRD lainnya setuju. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM serta kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian KTT APEC 2025 di Korea. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwapek International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these
dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Kejutan muncul saat acara KTT APEC di Korea Selatan, pemirsa. Personel boyband BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif tentang seni dan budaya. Leader BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif di hadapan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi pembicara utama di acara tersebut. Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris, RM menggabungkan perjalanan pribadinya, kebangkitan global K-pop, serta ajakan langsung kepada pemimpin APEC untuk membantu pelaku seni di seluruh dunia. RM juga meminta para pemimpin APEC untuk melihat potensi kreatif bukan sebagai sektor yang terpinggirkan, melainkan sebagai mesin utama inovasi dan persatuan. Sehingga para pelaku seni harus dibantu dan didukung, terutama dukungan finansial. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities so that their talents can really shine. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. They are the fastest messengers that carry diversity and resonance. As the leaders of APEC, your policies and support will be the canvas and playground for all the creators. Mengakhiri pidatonya, RM berharap semakin banyak pelaku bisnis dan pemangku kebijakan yang mendukung kreator. RM pun dipuji netizen karena dianggap berhasil menyuarakan keinginan anak muda. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2025 di Korea Selatan. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga nampak tiba bersamaan dengan Presiden Prabowo. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi menyambut di landasan. Presiden Prabowo telah menghadiri rangkaian perhelatan KTT APEC dari gala dinner, pertemuan bilateral hingga pertemuan para pemimpin ekonomi dunia pada 31 Oktober hingga 1 November 2025.